Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan pembacaan surah Ummul Quran Al-Fatihah. Kemarin sudah sampai nomor, sekarang nomor 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'an. Al-insanu, manusia itu bifitratihi, dengan fitrahnya, yakrah, tidak menyukai, amalan, pekerjaan, la yastati'uhu, yang dia tidak sanggup melakukannya. Al-insanu, manusia, bifitratihi, dengan fitrahnya, yakrahu, membenci, tidak suka, amalan, pekerjaan, la yastati'uhu, yang ia tak sanggup melaksanakannya. Qala ta'ala, ini berkenaan dengan itu, maka Allah tidak pernah membebani kita dengan amal yang kita tidak sanggup melakukannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, la yukallifu, tidak membebani siapa Allah, nafsan, seseorang, illa, kecuali, wus'aha, di batas kemampuannya. Waqad abaha, dan sungguh telah membolehkan. Siapa? Al-Islamu, Islam. Apa? Al-iftar, tidak puasa fi Ramadana, pada bulan Ramadan. Redaksi yang benarnya, yang bagusnya, Islam telah membolehkan tidak puasa di bulan Ramadan lil marid, bagi orang yang sakit, wal musafir, orang yang bepergian, wa bisyurutin muayyanah, dengan syarat tertentu, sama sebagaimana abaha, Islam juga membolehkan at-tayammum, bertayamum, liman, bagi orang yang lam yajid, tidak mendapatkan al-ma'a, air. Orang yang tidak mendapat air boleh tidak berwudu, dia boleh boleh tayamum. Orang yang tidak boleh tersentuh air boleh bertayamum. Orang yang punya sedikit air itu untuk minum boleh untuk bertayamum. Ibu bapak di pesawat kan nggak ada air, ada airnya air buat BAB, maka Al-Quran membolehkan kita tayamum. Bagi orang yang mau tayamum, bapak ibu kalau di pesawat tayamum apa enggak? Tayamum, ada nggak yang tidak tayamum tapi tetap berwudu? Semua tayamumnya. Tayamum tuh pakai apa? Debu. Katanya ada seorang ustadz, benar bukan ustadz sih, pimpinan lembaga gitu. Dia melihat bahwa hampir tidak ada debu di pesawat yang nempel pada kursi pesawat. Karena sebelum pesawat mendarat untuk menampung penumpang, disemprot habis-habisan pakai vacuum cleaner, habis bersih debunya. Kalau itu kasusnya, lalu bagaimana tayamumnya? Pakai apa? Itu kan tadi itu udah dibersihin, udah disedot debunya. Nggak ada debu katanya. Dia mengajarkan pada jamaahnya, dia mengajarkan nggak usah tayamum, wudunya pakai apa? Air, tentu saja. Air apa? Aqua yang 1 gelas itu. Jadi dia bisa berwudu dengan 1 gelas aqua. Berarti ngambil fardu, ngambil rukunnya aja Pak Ustadz ya? Kelihatannya begitu, nggak mungkin semuanya pakai air cuma 1 gelas. Untuk yang pakai air, basuh muka, tangan, rambut, kaki, udah nggak dikucurin, kayaknya diusap benar itu. Intinya bahwa Islam tidak membebani kita pekerjaan yang nggak kita sanggup untuk memikul dan melakukannya. Jadi dalam kaidah usul fikih muncul kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Kedaruratan itu, emergensi itu membolehkan segala yang tadinya dilarang. Al-hajatu, pada sisi yang lain, hajat, kebutuhan itu yuqaddaru biqadariha, artinya
Al-hajatu bisa menempati kedudukan sebagai darurat. Ada lagi al-masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan, keadaan tidak normal. Tajlibut taisir, kemudahan. Artinya kalau kita berhadapan dengan kesulitan, maka pasti ada kemudahan. Ini yang kita pegang. Tidak usah merasa harus ini itu, padahal semua itu di luar kemampuan kita. Dalam Quran Allah jelaskan, ittaqullaha mastata'tum. Coba terjemahkan, ittaqullaha, Takwalah kepada Allah mastata'tum. kuatmu, Mampu. Betul. Maka bahasa Arab juga begitu. Ittaqullaha mastata'tum. Oke. 5. Al-insan, manusia itu bifitratihi, dengan fitrahnya, yuhibbu, ingin, ma'rifah, mengenal, mengerti, tahu, malam ya'rifhu, apa yang belum dia ketahui. Menurut fitrinya, manusia itu suka mengetahui, ingin tahu apa yang belum dia ketahui, menyukai. Wa qad'al Islam, Islam mengajak ilan nazar, untuk memperhatikan fi malakutis samawat, seluruh kerajaan di langit, wal ardi, dan ayatnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Coba terjemahkan, inna sesungguhnya fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal ardi, dan bumi, wa ikhtilafil laili, dan dalam pergantian malam wan nahari, dan siang, la ayatin, terdapat tanda-tanda li ulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. bagi orang-orang yang berpikir. Bahkan sebenarnya Al-Quran mengajak kita bukan sekedar makan minum doang, tapi juga kudu memperhatikan. Al-Quran menyuruh kita untuk memperhatikan makanan kita. Manusia memperhatikan makanannya. Anna sobabnal ma'a sobba, thumma saqaqnal arda syaqqa, wa ambatna fiha habba, wa inna bawaqat, dan seterusnya. Itu harus kita perhatiin. Kemarin saya sudah ceritain ini. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul, katakan, man, siapa man harrama, mengharamkan, zinatallah, perhiasan Allah, allati, yang akhraja, Allah keluarkan, li'ibadihi, untuk hamba-hambanya, wa thayyibati, dan makanan rezeki, dari rezeki. Okay. Baik. 6. Al-insan, manusia itu bifitratihi, dengan fitrahnya, yuhibbut thayyibat, senang yang baik-baik. Berikutnya, yuhibbut thayyibat minar rizki, artinya rizki, bukan hanya makanan, saya kira parfum, pendengaran, penciuman, bahkan genggaman tuh, maka enak-enak juga. Inilah fitrah manusia, dan Islam mengajarkan ajaran-ajaran yang selalu sesuai dengan fitrah manusia. Mari kita lihat fitrah yang lain. Zawajah, kita jodohin al-insan dengan al-Islam. Nomor 1, al-insan mayalun ila tauhid. Al-insan, manusia itu cenderung kepada tauhid. Al-Islam yanha anisyirki billah. Islam melarang manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nomor 2, al-insan yuhibbul kasba wal milkiyah. Manusia itu senang usaha, senang memiliki. Maka al-Islam yad'u ilal ijtihadi fil amal, mengajak manusia bersungguh-sungguh dalam
Beramal. Pertiga, al-insanu yakrahu amalan la yastati'uhu. Yubihul iftar Ya, lisoim marid. dia sendiri tak bisa untuk menanggungnya, melakukannya. Apa jawabannya? Yuhibbul iftara lisaimil lil marid. Lisaimil marid. Al-Islam membolehkan orang yang puasa tapi sakit untuk berbuka, tidak puasa. 4. Yuhibbu ma'rifatal asya. Paling bawah. Yad'u ila talabil ilmi wa an-nafi'ah. Islam mengajak kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Kan nomor 5-nya Yuhibbut thayyibat. Manusia senang yang baik-baik. Maka Islam betul la yuharrimu az-zinat. Bukan zina, tapi zinat, perhiasan. Baik. Sekarang ke pengembangan kosakata. Aslinya haqqo yahiqqu. Haqqan. Bawahnya dulu. Haqqo yahiqqu haqqan. Ini artinya berhak. Berarti pasti. Berarti ketika ditambah tad'if menjadi haqqo yuhaqqi, maka tasrifnya berubah lagi. Haqqo yuhaqqiqu tahqiqan. Artinya apa? Mewujudkan, mengimplementasikan. Ini ngaco nih. Masa dari haqqo tiba-tiba kul? Fi'il amarnya hak. Jadi kalau fi'il amarnya haqqiq, haqqo yuhaqqiqu wujudkan. Wa yahiq lil fuqara an yaqbalu Quran ayat wa yahiqul qawlu 'alal artinya ketetapan atau adab itu sudah pasti bagi orang-orang yang kafir. Sekarang hak, mufradnya hakun, jamaknya hukuk. Bapak Ibu, bawahnya lihat. Hakul walidaini 'alal auladi, orang tua 'alal aulad yang harus ditunaikan anak. Maksudnya gitu. Jadi di Indonesia kan dengan sederhana hak orang tua atas anak. Maksudnya itu sebenarnya hak orang tua yang harus dipenuhi oleh anak adalah ihtiramuhuma, menghormati orang tua. Ada lagi haqqo dalam arti sebenar-benarnya. Ayatnya udah Bapak Ibu hafal semua. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya Allah, apa? Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatihi, dengan takwa yang sungguh-sungguh, yang benar gitu. Ada lagi nih doa bagus dari Rasulullah. Banyak orang tahu kebenaran tapi malah tidak mengikutinya. Ada orang tahu kezaliman tapi malah mengikuti. Ya. Nah, yang kita minta sama Allah ini, Allahumma ya Allah, arina, perlihatkan kepada kami. Aroni, ya Allah, perlihatkan kepada kami al-haqqo, kebenaran sebenarnya sebagai kebenaran. Perlihatkan kepada kami yang benar itu benar. Warzukna, beri kekuatan pada kami, beri rizki kami, ittiba'ahu, untuk bisa mengikutinya. Pertama, kita minta supaya Allah memperlihatkan kebenaran sebagai kebenaran. Dan ketika kita tahu itu adalah kebenaran, kita minta kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk al-batilan, dan kepada kami al-batil, batilan sebagai batilan. Jangan ditunjukkan kebatilan sebagai kebenaran. Tapi kalau kita sudah tahu itu batil dan kita sudah diperlihatkan oleh Allah kebatilan, kita juga lihat kebatilan sebagai kebatilan, yang kita minta sama Allah, warzuk najtinabah, dan beri kami rezeki untuk bisa menjauhinya. Oke. Ahakku, tim tabdil dari hak, artinya lebih berhak. Contohnya, ar-rasulu, rasul itu ahakku an yuttaba, lebih berhak diikuti. Rasulullah
lebih berhak diikuti. Bawahnya, manil mustahiquna lizakah. Siapakah orang-orang yang berhak mendapat zakat? Betul. Minhum antara lain al-fuqara, orang-orang Masakin. fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin. Mustahik. Mustahik itu yang berhak menerima. Muzaki, yang berzakat. Yang bersodakoh, mutasaddiq. Wadda. Wadda yawaddu wuddan. Mawaddatan. Maknanya adalah cinta. Sebenarnya sinonimnya adalah ahabba, hibbu, hubban, mahabbatan. Yawaddul munafiquna. Yawadul munafiquna, orang-orang munafik senang lau takfurun, kalau kamu kufur lagi. Itu maknanya sama dengan yuhibbul munafiquna an takfuru. Orang-orang munafik senang kalau kamu kufur lagi. Qul man harrama zinatallah. Fi'il madinya zayyana ini mah. Zayyana yuzayyin. Zayyana syaitanu. Setan memandang manusia, memandang baik pekerjaan mereka. Memperindah itu maksudnya itu. Jadi memperindah itu maksudnya membuat kita memandang pekerjaan itu jadi indah. Korupsi itu zayyana itu. Coba ibu bapak bedakan antara perhiasan dengan zina. Apa bahasa Arabnya? Azina itu alif, lam, zai. Dia nun, alif. Azina, zainya tidak panjang, Bu. Nggak pakai ya. Lagi pula tidak ada tamar butonya. Azina. Jadi kosakatanya jauh. Bedanya jauh antara perhiasan dengan zina. Bapak, Ibu, saya kira untuk hari ini materi sudah selesai. Terima kasih banyak. Kita akhiri pelajaran kita siang ini dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Ustaz.